Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reno Lexari Putra dari kelas T0701. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Penelitian Operasional 2 yang membahas penyelesaian stakeholders problem. Jadi materi ini merujuk pada buku Introduction to Operation Research karya Hiller dan Lieberman. Hmm, Jadi masalah stackers ini secara khusus disusun untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan juga memperkenalkan terminologi dasar dari dynamic programming. Jadi kasus ini menceritakan seorang pencari keberuntungan di daerah Missouri yang ingin melakukan perjalanan ke arah barat. Jadi tujuannya adalah bergabung dalam fenomena perburuan emas atau gold rush di California pada pertengahan abad ke-19. Nah, jadi perjalanan tersebut mengharuskan ia bepergian menggunakan kereta kuda atau stagecoach untuk melintasi wilayah yang belum berpenghuni. Jadi resiko di jalur ini sangat tinggi karena adanya ancaman serangan serius dari para perampok. Nah, jadi meskipun titik awal keberangkatan di negara bagian A dan tujuan akhirnya di negara bagian J sudah tetap, ia masih memiliki kebebasan untuk memilih rute negara bagian mana saja yang akan dilalui. Jadi secara total dibutuhkan 4 tahapan perjalanan dari titik keberangkatan hingga ke destinasi akhir. Nah, jadi karena tokoh kita ini adalah sosok yang sangat berhati-hati, ia memikirkan cara yang cerdas untuk menentukan rute mana yang paling aman. Jadi pada masa itu perusahaan menawarkan polis asuransi jiwa bagi para penumpang kereta kuda. Jadi biaya polis tersebut dihitung berdasarkan evaluasi keselamatan secara teliti dari setiap jalur. Jadi logikanya, rute yang paling aman adalah rute yang menawarkan total biaya premi asuransi jiwa termurah. Jadi biaya polis standar dari negara bagian I ke negara bagian J ini selanjutnya kita notasikan sebagai CIJ. Jadi pada saat ini kita akan melihat eh, visualisasi jaringan jalannya. Jadi setiap lingkaran mempresentasikan negara bagian dan arah perjalanan selalu bergerak dari kiri ke kanan. Jadi angka-angka yang tertera pada garis penghubung merupakan biaya polis asuransi untuk melintasi jalur tersebut. Hmm, Nah, jadi langkah pertama menganalisis masalah ini adalah menyadari bahwa pendekatan jangka pendek atau short-term approach tidak serta-merta menghasilkan keputusan yang optimal. Jadi, kita selalu memilih jalur termurah pada setiap persimpangan yang berada eh, yang ada di depan mata. Jadi, kita menggunakan strategi ini untuk rute yang terbentuk adalah A menuju B, lalu ke F, kemudian I, dan berakhir di J. Jadi rute ini tuh menghasilkan total biaya sebesar 13. Nah, lalu eh, apabila kita bersedia sedikit berkorban untuk memilih jalur yang tampak lebih mahal di awal, kita dapat memperoleh penghematan yang lebih besar di tahapan selanjutnya. Di di sini sebagai contoh memilih rute A ke D ke F secara keseluruhan. Ternyata lebih murah daripada rute A ke B ke F. Mengingat bahwa terdapat 18 kemungkinan rute, menghitung semuanya secara manual menggunakan metode trial and error sangat tidak efisien. Jadi oleh karena itu kita menggunakan metode dynamic programming yang secara signifikan mengurangi beban komputasi. Hmm. Nah, jadi dynamic
Programming ini memulai pendekatannya dari porsi yang sangat kecil dari keseluruhan masalah, lalu menemukan solusi optimal untuk bagian terkecil tersebut. Jadi metode ini kemudian memperbesar permasalahan secara bertahap. Jadi solusi optimal pada tahap saat ini dicari berdasarkan solusi optimal yang telah ditemukan pada iterasi sebelumnya. Jadi proses ini dilakukan berulang hingga permasalahan awal terselesaikan secara utuh. Hmm, jadi kita masuk ke dalam formulasi matematisnya. Jadi kita tetap Jadi kita menetapkan variabel keputusan xn dengan n bernilai 1, 2, 3, dan 4 sebagai tujuan langsung pada tahap ke n. Jadi di sini kita definisikan fn s, xn sebagai total biaya dari kebijakan keseluruhan terbaik untuk sisa tahapan perjalanan. Dengan asumsi pengembara saat ini berada di titik S, siap untuk memulai tahap M dan memilih xn sebagai tujuan berikutnya. Jadi, nilai AXN adalah nilai yang meminimalkan fungsi tersebut, dan Fn adalah nilai minimum dari biaya keseluruhan tersebut. Hmm, Nah, di sini um, adalah persamaan rekursif yang menjadi inti dari perhitungan. Jadi persamaan ini bermakna bahwa total biaya sama dengan biaya langsung pada tahap saat ini ditambah dengan biaya minimum masa depan mulai dari tahap n+1 hingga akhir. Jadi tujuan penyelesaian kita adalah untuk mencari nilai minimum di tahap pertama, yaitu F1, beserta rute optimalnya. Ini rute optimalnya. Nah, jadi kita mulai perhitungan dari tahap paling akhir, yaitu ketika menyelesaikan satu perjalanan lagi. N sama dengan 4. Jadi jika pengembara berada di titik S sama dengan H atau I, maka tujuan akhirnya sudah mutlak. X4 sama dengan J. Berdasarkan data yang ada, nilai minimumnya langsung diketahui. F4 itu sama dengan 3 dan F4I sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita menghitung mundur tahap ketiga tadi. Tahap ketiga yaitu ketika menyisakan 2 tahapan perjalanan. Misalkan pengembara itu berada di titik F. Lalu ia dihadapkan pada dua pilihan, menuju H dengan biaya langsung 6 atau menuju I dengan biaya langsung 3. Nah, jika ia menuju H, total biayanya adalah biaya langsung 6, ditambah biaya masa depan dari H, yaitu 3, yang hasilnya adalah 9. Jika ia menuju I, biayanya adalah biaya langsung 3, ditambah biaya masa depan dari I, yaitu 4, yang hasilnya 7. Nah, karena 7 lebih kecil dari 9, maka jika ia berada di titik F, keputusan yang optimal adalah menuju titik I. Di sini jadi melalui perhitungan matematis serupa untuk awal E dan G, kita mendapatkan tabel lengkap untuk tahap ketiga ini. Jadi dari E, arah yang paling optimal adalah menuju H dengan biaya minimum 4. Dari G, arah yang paling optimal adalah menuju H dengan biaya minimum 6. Ini nilai-nilai inilah yang akan menjadi input untuk perhitungan di tahapan selanjutnya. Step 2. Jadi kita beranjak mundur ke tahap 2, yaitu dengan menyisakan 3 tahapan. Jadi kita ambil contoh pengembara saat ini berada di titik C. Jadi opsi perjalanannya adalah ke F atau ke G dengan masing-masing biaya langsung yaitu 3, 2, atau 4. Nah, jadi berdasarkan data minimum masa depan dari tahap
3 tadi kita kalkulasikan menuju E menghasilkan total biaya 3 plus 4 sama dengan 7. Menuju F menghasilkan total biaya 2 plus 7 sama dengan 9. Menuju G menghasilkan total biaya 4 plus 6 sama dengan 10. Jadi kita sudah mengetahui yang terkecil adalah 7, sehingga dari titik C, rute terdekat yang paling optimal adalah menuju E. Selanjutnya, jadi pada tahap perhitungan terakhir adalah tahap hmm, menjadi pada perhitungan terakhir adalah tahap 1, yang dimana titik paling awal dengan 4 tahap tersisa di sini titik S adalah A. Maaf, ini terlewat sepertinya. Nah, jadi pada tahap 2 ini, perhitungan yang sama kita terapkan untuk titik awal B dan D. Jadi sini pada tabel tahap 2 ini terdapat tie atau nilai kembar pada titik B dan D. Yang artinya apabila pengembara berangkat dari B, ia dapat memilih menuju E atau F untuk mendapatkan biaya minimum yang sama yaitu 11. Begitu pula dari D menuju E maupun F sama-sama menghasilkan biaya minimum 8. Jadi pada tahap perhitungan terakhir adalah tahap 1. Yaitu titik paling awal dengan 4 tahapan tersisa. Di sini titik S adalah A. Jadi pilihan tujuannya adalah B, C, atau D. Jika menuju B, biaya totalnya adalah 2 plus 11 sama dengan 13. Jika menuju C, biaya totalnya adalah 4 plus 7 sama dengan 11. Jika menuju D, biaya totalnya adalah 3 plus 8 sama dengan 11. Jadi angka 11 adalah nilai minimum, sehingga biaya terendah untuk keseluruhan perjalanan adalah 11. Jadi dengan tujuan tahap pertama yang direkomendasikan adalah C atau D. Nah, jadi di sini kita dapat merangkai hasil akhirnya berdasarkan keempat tabel tadi. Jadi berdasarkan tahap 1, pengembara harus menginisiasi perjalanannya ke titik C atau D. Jadi kita asumsikan ia memilih titik C. Dari titik C, pada tahap 2 ia direkomendasikan menuju E. Jadi dari E pada tahap 3 rutenya mengarah ke H. Dari H pada tahap 4 perjalanan berakhir di C. Maka satu rute optimal yang utuh terbentuk yaitu A menuju C, menuju E, menuju H, menuju J. Nah, di sini kita melihat bahwa bagaimana ia memilih menuju titik D. Bagaimana jika di awal ia memilih menuju titik D? Jadi berdasarkan nilai tie atau kembar di tahap 2 tadi, dia melahirkan percabangan menjadi dua rute optimal lainnya yaitu A menuju D, menuju E, menuju H, menuju J, serta A menuju D, menuju F, menuju I, menuju J. Jadi ketiga alternatif rute optimal ini yang ditandai dengan garis tebal pada grafik itu sama-sama memberikan perlindungan yang maksimal dengan total biaya polis asuransi termurah yaitu 11. Nah, jadi eh, sudah terbukti ya bahwa pendekatan sistematis dari dynamic programming mampu menemukan solusi yang paling aman dan efisien tanpa perlu mengevaluasi keseluruhan jalur asar acak. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai stakeholder problem. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.